Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Dalam suatu pembelajaran, diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifikatif, D. Deduktif, E. Induktif. Pembahasan. Konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri. Kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna. Saintifikatif adalah pembelajaran aktif 5M. Deduktif adalah pakem konsep, berpikir logis. Induktif adalah terampil membuat kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C. Saintifikatif. Contoh soal nomor 2. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan di hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran konstekstual. Pembahasan. Menurut Bos dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau MPBP adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Jawaban yang tepat adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Contoh soal nomor 3. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Pembahasan. Kriteria kenaikan kelas Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang pertama, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. 2. KI 3 dan KI 4 tuntas. 3. Nilai di bawah KKM atau tidak tuntas tidak lebih dari 3. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Contoh soal nomor 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks, sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Pembahasan. Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Bagan. Contoh soal nomor 5. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Pembahasan. Kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. Jawaban yang tepat adalah A. KD. Contoh soal nomor 6. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Pembahasan. Problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. Project based learning merupakan tugas atau proyek dan bimbingan terencana.
Contextual teaching and learning merupakan pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning merupakan menemukan konsep sendiri. Cooperative learning merupakan kerjasama kelompok. Jawaban yang tepat adalah C. Contextual teaching and learning. Contoh soal nomor 7. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktek, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Pembahasan. Tes tertulis merupakan teknik menilai pengetahuan. Praktek merupakan menilai keterampilan melalui sesuatu. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa. Unjuk kerja merupakan menilai keterampilan baik proses atau praktek dan hasil atau produk. Produk merupakan penilaian keterampilan dari hasil atau produk. Jawaban yang tepat adalah A. Tes tulis. Contoh soal nomor 8. Kegunaan Kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan, B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun, C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan, D. Menentukan hari belajar efektif. Pembahasan. Kalender pendidikan atau Kaldik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Jawaban yang tepat adalah D. Menentukan hari belajar efektif. Contoh soal nomor 9. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang digunakan guru adalah A. Teacher feedback, B. Extrinsic feedback, C. Intrinsic feedback, D. Parent feedback. Pembahasan. Intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik merupakan umpan balik yang berasal dari dalam, berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri, tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta kemampuan yang telah ditunjukkannya. Jawaban yang tepat adalah C. Intrinsic feedback. Contoh soal nomor 10. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensinya ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian. A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up. Pembahasan. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Jawaban yang tepat adalah D. Summing up. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.